Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Iya, semoga kabarnya baik-baik saja dan juga sehat walafiat. Dan pagi ini ya seperti biasa setelah eee, ada Liga Champions, jadi kali ini kita akan sedikit membahas mengenai beberapa update pertandingan yang berlangsung tadi malam dari grup A sampai dengan grup D di kompetisi Liga Champions. Ada beberapa hal yang menarik gitu ya teman-teman. Mulai dari grup A. Liga Champions matchday keempat itu diawali dengan pertandingan antara kesebelasan Napoli melawan Ajax Amsterdam di grup A dan juga Club Brugge ya, Club Brugge ini nggak tahu bacanya gimana, menghadapi Atletico di grup, B gitu kan dan hasilnya, Napoli berhasil, mengalahkan Ajax Amsterdam dengan skor, 4-2 di kandang mereka sendiri di, di Maradona Stadium di Naples. Kemenangan ini membuat Napoli ini menjadi tim Italia yang lolos, sudah memastikan diri lolos gitu kan, dengan nilai sempurna, yaitu 12 poin dari 4 laga yang sudah dimainkan, gitu kan. Ini tentu saja menjadi hasil yang, luar biasa dan juga menyelamatkan, tim-tim Italia untuk matchday keempat ini, karena kita tahu di pertandingan sebelumnya 2 tim dari Italia, yaitu AC Milan dan Juventus, keok gitu kan, dan Napoli berhasil mengalahkan Ajax dan meraih satu tiket ke babak, 16 besar atau ke fase knockout. Kemudian, di pertandingan lainnya di waktu yang sama ada pertandingan antara Club Brugge melawan, Atletico Madrid yang berakhir dengan hasil seri. Itu kan dengan hasil ini, Club Brugge juga memastikan diri lolos ke babak knockout atau ke fase gugur. Dan ini menjadi sejarah juga untuk pertama kalinya bagi mereka bisa, mencapai babak 16 besar. Jadi tim asal Belgia ini memiliki, apa namanya, memiliki 10 poin gitu ya, dan itu cukup bagi mereka untuk memastikan diri lolos. Kemudian, eee, pertandingan secara bersamaan digelar, yaitu dari grup A pertandingan antara Liverpool menghadapi kesebelasan Rangers ya di Skotlandia, ini berakhir dengan skor yang sangat telak bagi The Reds yaitu 7-1 gitu kan, dan di pertandingan ini Mohamed Salah ini mencatatkan rekor pemain dengan hat-trick tercepat di, Liga Champions dan saat ini dia, menjadi top skor Liga Champions bersama dengan Erling Haaland. Itu untuk grup A ya. Jadi meskipun Liverpool, sedang oleng di Liga Inggris, tapi seperti yang kemarin saya bilang bahwa mereka punya DNA Eropa yang kuat, gitu kan, dan itu dibuktikan ketika mereka terjepit, akhirnya mereka berhasil meraih kemenangan dengan skor yang sangat telak di kandang lawan. Dan hasil ini membuat Liverpool, memiliki 9 poin ya, artinya penampilan Liverpool di Liga Champions itu termasuk baik, gitu kan. Mereka hanya satu kali kalah melawan Napoli di pertandingan pertama. Jadi penampilan mereka di Liga Champions tidak sejeblok performa mereka di, Liga Inggris. Gitu kan, hasil ini membuat mereka memiliki 9 poin, berjarak 3 angka dari Napoli dan kemungkinan besar, ya hampir bisa dipastikan ya mereka lolos, gitu kan, juga akan lolos. Apalagi, mereka hanya untuk mengunci tiket ke 16 besar, mereka hanya perlu meraih hasil imbang melawan Ajax di Amsterdam, gitu kan, untuk memastikan diri lolos ke babak, ke 16 besar. Tapi di matchday kelima, kalau saya tidak salah mereka akan menjamu Napoli. Nah, ini kalau mereka kalah lagi ya Ajax, membuka peluang lolos, tapi kalau mereka minimal meraih satu poin melawan, melawan Napoli, maka mereka bisa langsung lolos ke babak selanjutnya. Kemudian persaingan lebih ketat terjadi di grup B gitu kan. Di grup B ini ada, FC Porto ya. Selain Klub Brugge yang sudah memastikan lolos, ada FC Porto, kemudian ada Atletico. Atletico ini baru mengoleksi 4 poin. Itu kan, mereka untuk sementara tertinggal 2 angka dari FC Porto yang berada di posisi kedua dengan 6 angka. Sedangkan di posisi ketiga ada Bayer Leverkusen. Leverkusen ini yang baru saja mengalami pergantian pelatih. Mereka baru saja mengganti pelatih mereka dan menunjuk Xabi Alonso. Ini setelah sukses meraih kemenangan di liga, di kompetisi domestik, mereka gagal setelah tadi malam mereka digebuk FC Porto dengan skor juga lumayan telak 0-3.
gitu kan. Jadi hasil ini membuat FC Porto berada di posisi kedua di bawah klub Brugge. Yang tragis justru nasib dari Atletico, teman-teman ya. Atletico masih berada di posisi ketiga, itu kan dengan nilai 4. Jadi dari tiga klub ini Atletico berada di posisi ketiga. Jadi 2 pertandingan ini mereka harus sapu bersih kalau mereka masih ingin lolos ke babak selanjutnya. Kemudian di grup D ada pertandingan antara ini Tottenham Hotspur berhasil meraih kemenangan 3-2 melawan Frankfurt. Itu kan, dan hasil ini membuat mereka berada di puncak dengan 7 poin. Sementara di pertandingan lainnya Olympique Marseille kalah dari berhasil meraih kemenangan melawan Sporting. Itu ya Olympique Marseille melawan Sporting Lisbon atau Sporting CP. Jadi persaingan di grup ini juga masih cukup ketat. Itu kan saya tidak terlalu ini ya di grup D karena tidak ada klub besar, jadi tidak terlalu mengikuti. Yang menarik adalah di grup C, grup neraka ya kan. Katanya sih grup neraka, tapi itu sepertinya tidak berlaku bagi Bayern Munchen. Itu kan Bayern Munchen mendapatkan tiket ke 16 besar setelah berhasil meraih kemenangan 2-4 melawan tuan rumah Viktoria Pilsen. Kita tahu di pertemuan pertama juga Die Roten ini menghantam Pilsen dengan skor 5-1 atau 5-0 kalau tidak salah. Jadi hasil ini juga memastikan langkah Bayern Munchen ke 16 besar dengan nilai sempurna 12. Jadi hanya ada 2 tim sejauh ini yang berhasil mempertahankan kesempurnaan mereka, yaitu Bayern Munchen dan juga Napoli. Itu sama-sama meraih nilai 12. Yang menarik, ya ini pertandingan yang kita bahas terakhir. Pertandingan antara Barcelona menghadapi Inter Milan atau Inter yang berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou di Barcelona, Katalan, Spanyol, berakhir dengan hasil imbang 3-3. Itu kan Barcelona sempat memimpin lebih dulu melalui Dembele, kemudian Inter berhasil menyamakan skor lewat Barella, kemudian membalik keadaan sempat unggul lewat Lautaro Martinez, dan Barca menyamakan lewat si Lewandowski, dan Inter kembali unggul menjelang akhir laga lewat Robin Gosens ya. Tapi mereka gagal mempertahankan kemenangan setelah Lewandowski menyamakan skor. Hasil imbang 3-3 membuat peluang untuk Barcelona menjadi mengecil ya, semakin berat untuk lolos ke babak 16 besar, dan ada kemungkinan mereka akan terdegradasi lagi ke liga horor ya, liga malam Jumat gitu kan. Karena saat ini Barcelona berada di posisi ketiga. Nilai mereka saat ini adalah 4 poin hasil dari 1 kali menang, 1 kali imbang, dan 2 kali kalah. Mereka tertinggal 3 angka dari Inter Milan yang berada di posisi kedua di bawah Bayern Munchen dengan nilai 7 hasil dari 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Lantas, bagaimana peluang dari skuad asuhan Xavi Hernandez ini untuk lolos? Nah, begini hitung-hitungannya adalah mereka harus meraih 2 kemenangan di 2 laga sisa, yaitu menghadapi Bayern Munchen di matchday ke-5 dan menghadapi Viktoria Pilsen di matchday ke-6. Kalau mereka bisa melakukan itu, maka mereka akan memiliki 10 poin. Gitu kan. Sedangkan pesaing terdekat mereka yaitu Inter Milan ini juga harus minimal mereka kalah, gitu kan. Inter melawan Pilsen kalah, gitu kan. Kemudian melawan Bayern Munchen imbang, gitu kan. Imbang atau kalah itu akan membuat Barcelona lolos. Tapi seandainya Inter Milan mengalahkan Viktoria Pilsen, meskipun Barcelona meraih 2 kemenangan dan nilai mereka sama, maka yang lolos adalah Inter Milan karena yang dipakai adalah sistem head to head. Gitu ya. Jadi Xavi ini selain harus melatih anak asuhannya lebih keras untuk menghadapi persaingan di Liga Champions di babak grup ini, mereka juga harus diajari untuk berdoa lebih khusyuk lagi agar agar Viktoria Pilsen ini mampu mengalahkan Inter. Gitu kan. Kalau mereka bisa mengalahkan Inter, maka Barcelona bisa berpeluang besar untuk lolos dengan syarat mereka mengalahkan Bayern Munchen dan
Viktoria Plzen. Tapi kalau Viktoria Plzen dikalahkan oleh Inter Milan di matchday kelima di Meazza nanti, selesai. Apapun yang terjadi, Barcelona tetap tidak akan lolos ke babak berikutnya. Jadi mereka untuk kedua kalinya akan bermain lagi di ini Liga Malam Jumat. Gitu ya. Menarik ditunggu untuk pertandingan melawan Bayern Munchen ya, Barcelona melawan Bayern Munchen di Camp Nou. Itu kan apakah para pemain Bayern Munchen ini akan menaruh rasa kasihan kepada Lewandowski sehingga mereka akan mengalah, toh mereka juga sudah pasti lolos gitu kan. Sudahlah kita main mengalah saja, kasihan si Lewandowski kalau harus main di Liga Eropa gitu. Jadi Bayern Munchen main biasa-biasa saja, nanti kalah dari Barcelona. Kita tunggu saja nanti pertandingannya pekan kelima atau matchday kelima. Demikian untuk video kali ini dan terima kasih. Sampai jumpa.